Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Kalau ditanyalah perasaan ambo kini raso-raso khutbah Idul Adha sebelum masuknya. Kalau Idul Adha orang rame maklum. Sebab apa? Sebab ada pembagian kupon daging kurban. Tapi kini indah ada. Nan datang iko ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti bo pagi hange iko nan sakit-sakit disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Sada urusan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Nan alun basuo jodoh dikirimkan orang-orang baik, soleh dan solehah. Oh, makin gadang amin ini. Nan talili utang capek dilunaskan Allah. Makin gadang lah. Amin ya rabbal. Tolong agama Allah dengan tiga. Pertama, dengan kekuasaan politik. Kedua, dengan harta. Ketiga, dengan profesi masing-masing. Jadi pengacara, tolong orang yang tak mampu dengan lembaga bantuan hukum gratis. Jadi polisi, selama seragam masih ada, pistolnya masih besi, tolong saudara-saudara sesuai dengan aturan hukum yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi guru, didik anak-anak dengan baik, menjadi amal jariah. Ambo tausiah sampai kini di bumi Minangkabau sampai hari Senin, pulang ke Riau. Setelah itu lanjutkan perjalanan ke Lupo Takamale. Maka pahalanya mengalir ke guru mengaji Ambo di kampung yang dulu menunjukkan alif di atas alif di bawah i alif depan u a i u, alif dua di atas an, alif dua di bawah in, alif dua di depan on an in on. Yang tersenyum batilah tuo. Sebab anak ketek tidak tahu lagi membaca Quran bantu itu. Anak ketek kini membaca Quran a bataba batata batasa basaba di angin. Itu menunjukkan bahwa guru mengaji awak itu kampungnya di Minangkabau. Walaupun Ambo mengajinya jauh di Riau di Sumatera Utara. Guru mengaji Ambo mengajarkan alif dua di atean. Kalau memang ini orang Melayu, alif dua di atas an. Mangalo alif dua di ate. Alif dua di atean, alif dua di bawain, alif dua di depan on. Kini sadonya lah hilang. Sebab apa? Sebab sadona mudo-mudo baduo di ateban. Nggak bonceng-bonceng sadonya. Itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab awak. Walaupun tugas apa cuma mantanyo manasibnya. Walaupun tugas bapak cuman lalu lintas. Walaupun tugas bapak mungkin mengurus masalah narkoba, tapi begitu dilihatnya ada dua bebonceng-bonceng, lalu kemudian bangkit semangatnya, ditanyanya, kalian ini jalan apa? Mungkin itu yang menyelamatkan dia di hadapan Allah. Kalau Abdul Somad nambah tanya, ambo basuo ada orang baduo di ateban berjalan di jalan raya. Ambo tanya, kamu ini siapa? Pacaran ya? Mereka tidak takut ya ambo. Paling mereka akan berkata, emang urusan Allah, urus saja surgamu, biar ku urus nerakaku. Jangan urus nerakaku. Ditulisnya pula di baju kaos di belakang, jangan urus nerakaku. Tapi kalau yang berkata begitu adalah polisi, tentara, satpol pp, maka anak-anak muda takut. Apalagi dua-dua dia dapat. Memang itu tugas dia. Badan Narkotika Nasional, nahi mungkarnya dapat, amar ma'rufnya dapat, dengan syarat diikhlaskannya karena Allah. Berangkat dia pagi mencari nafkah, gaji dari negara, APBN, APBD, dan dapat juga nilai agama. Dia bukan ustadz, dia bukan penceramah, dia tidak tabligh akbar, tapi dalam pekerjaannya ada nilai-nilai kebaikan. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid sudah dibangun, imam dan khatib, masjidnya bagus, muazzinnya masih bertahan tahun 80-an zaman bapak dan ibu. Inyonan azan awak nan ragu sampai apa indak akhir azan.
Jangan-jangan di tengah azan datang malaikat maut. Tapi ketika dibawa anak-anak muda generasi milenial, didatangkan ustadz yang memang khusus untuk anak muda. Dalam perjalanan Ambo ke Sumatera Barat, di Pekanbaru datang ustadz khusus anak muda, Ustadz Hanan Attaki. Ada di Bandung Ustadz Muzammil Hasbollah, ada Ustadz Taki Malik. Kalau mereka datang, anak muda berkumpul, orang tua mengaji biasa. Tapi kalau anak-anak muda selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari LGBT, selamat dari aliran sesat, maka anak muda adalah harapan masa depan. Masya Allah, tabarakallah. Bupati Kabupaten Sijunjung masuk 9 di antara pemimpin di Sumatera Barat yang di bawah umur 40 tahun. Ini adalah pemimpin anak muda. Anak muda ini anginnya kencang, darahnya bergelora, maka mesti ada bimbingan, ada alim ulama, ada nenek mama, ada cerdik pandai, maka insya Allah si Junjung selamat dunia akhirat insya Allah. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang umat Islam diajarkan mesti bermiskin-miskin, susah-susah, jangan kaya, jangan berkuasa. Ini akan menghalangi dunia, dunia akan menghalangi akhirat. Orang kaya hisapnya lama, orang yang berkuasa nanti di akhirat susah menderita. Ini bukan ajaran Islam, ini ajaran company Belanda. Apa kata Belanda? Urus akhirat, urus zikir, urus akhirat, banyak-banyak beribadah. Tanah kamu kami tanami karet, tanah kamu kami kelola, dunia tinggalkan. Akhirnya sampai sekarang ajaran itu ada di kepala umat Islam. Padahal dalam doa kita diajarkan Rabbana atina fid dunya. Dunianya mesti baik, dunianya mesti kaya, dunianya mesti berkuasa. Bagaimana akhiratnya mau tenang kalau dunianya morat marit? Memang betul kita disuruh bertasbih. Begitu mencium Hajar Aswad, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sampai ke rukun yamani, doanya berubah dari rukun yamani ke Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Selesai salat, apakah kita disuruh berpangku tangan di dalam masjid? Idza qudiyatis shalah, kalau kamu sudah melaksanakan salat, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi Allah. Untuk apa? Wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang punya kebun kelapa, urus kelapanya. Yang punya kebun karet, urus karetnya. Yang punya wisata alam, tunjukkan bahwa kita punya alam yang indah supaya orang datang. Itu adalah wasilah dakwah, mengajak orang. Orang yang menganggap Islam itu radikal, Islam itu ekstrim, Islam itu keras, begitu dia sampai ke bumi Minangkabau, orangnya ramai, ramah, alamnya indah, boleh jadi dia akan bersyahadat karena selama ini dia menonton hoax, selama ini menyaksikan isu. Begitu dia datang, rupanya Masya Allah, tabarakallah, dia disapa, dia dilayani, dia diberikan sambutan, maka boleh jadi hatinya lembut. Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karenamu, khairum min humurin na'am, lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah. Nabi Muhammad selalu digambarkan orangnya miskin, jubahnya koyak-koyak, tidak meninggalkan harta warisan. Kalau dia baca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu menikah dengan Khadijah, umurnya 25 tahun, maharnya isruna bakarah, 20 ekor onta. Kalau onta paling murah harganya 1 ekor 50 juta, 10 ekornya 500 juta, 20 ekornya berarti 1 miliar. Mahar Nabi Muhammad nikah dengan Khadijah 1 miliar. Ambo sebenarnya ragu menyampaikan kisah hadis tentang mahar itu, sebab ambo ndak jo ingin sesudah ambo pulang
anak-anak muda besok unjuk rasa turunkan harga mahar. Kedatangan Abdul Somad ke si Jinjuang merusak harga mahar. Tapi tolong pahami bahwa judul ceramah awak kan tentang Islam mengajarkan kaya mampu secara ekonomi. Baca. Apa nama kitab referensinya? Ar-Rahiq Al-Mahtum. Siapa nama penulisnya? Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Orang mana? Orang India. Apa kehebatannya? Juara menulis sejarah Nabi. Lomba internasional. Pesertanya 150 orang. Orang Mesir kalah. Orang Maroko kalah. Orang Prancis kalah. Ada ikut orang Prancis kalah. Orang Yaman kalah. Yang menang orang India. India Muslim minoritas. Tapi militan luar biasa. Dia tulis. Dalam buku itulah disebutkan. Diambil dari referensi-referensi klasik dari Sirah Ibnu Ishaq, dari Sirah Ibnu Hisham. Nabi menikah maharnya 20 ekor onta. Siapa yang mengatakan Nabi anak muda yang miskin susah melarat? Yang melarat bukan Nabi, yang melarat bukan Muhammad, yang melarat umat Muhammad. Aku pinang kau dengan bismillah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini perlu ada tapi. Perempuan yang paling baik adalah aqalluha mahran. Mahar yang paling murah itulah yang paling baik. Ini untuk mengimbangi harga yang tinggi tadi, turunkan seketik. Iza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau ada anak lajang, baik agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya, meminang anak kemanakan kamu, meminang cucu kamu, fazawwijuhu, nikahkan. Ada anak lajang, baik agamanya, orangnya sopan, berakhlakul karimah, tahu adat istiadat, meminang anak ibu, terimalah. Illa taf'aluh, kalau kamu tidak menerimanya, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, akan terjadi fitnah yang amat sangat besar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janji Allah, intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Menolong agama Allah ini bagaimana? Dengan kekuasaan, amanah, ilmu, tenaga, harta yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang duduk di parlemen, anggota legislatif, menolong agama Allah dengan apa? Perda, peraturan daerah, tidak boleh jual khamar di pinggir jalan. Mereka tidak ceramah, mereka tidak tausiah, mereka tidak khutbah menggelegar, tapi mereka melahirkan payung hukum undang-undang. Sehebat apapun polisi, setakwa apapun tentara, mereka tidak bisa menindak hukum kalau tidak ada payung hukumnya. Kalau ada orang memukul botol-botol khamar, minuman keras di pinggir jalan, maka yang memukul itulah yang akan ditangkap, dihukum. Kenapa? Karena dia sudah mengganggu ketertiban umum. Tapi kalau ada payung hukumnya, perda, bumi Minangkabau, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Apapun agamanya, apapun sukunya, kalau dia sudah sampai ke bumi ini, maka dia ikut adat istiadat. Lalu kemudian kita punya slogan yang luar biasa, adat basandi syara, syara basandi kitabullah. Apakah itu dapat diperjuangkan menjadi hukum, atau hanya sekedar petatah petitih nenek mama, atau hanya sekedar bahan ceramah ustadz dalam tausiah dan khutbah? Maka dia bisa dijadikan payung hukum lewat apa? Masuk dalam undang-undang, masuk dalam perda. Itu namanya jihad konstitusi. Siapa yang duduk di DPR RI? Siapa yang duduk di DPRD? Yang duduk adalah orang yang dipilih oleh rakyat. Siapa yang memilih mereka? Yang memilih mereka adalah orang-orang yang sadar politik, mengerti siapa yang dia pilih. Karena kalau tidak, pemabuk akan memilih peminum khamar, pejudi akan memilih orang yang berjudi, pezina akan memilih. Hari ini kalau ada orang mengatakan, jangan tunjukkan amal solehmu, simpan di dalam kamarmu, simpan di dalam rumahmu.
Pezina sekarang tidak malu-malu buat podcast zina. Peminum khamar tidak malu-malu, dia letakkan botol minumannya di depan meja, buat video podcast, buat rekaman, buat iklan, masukkan ke dalam Instagram dengan bangganya bercerita pengalaman mabuk pertama kali. Kenapa orang yang soleh mesti malu dengan kesolehannya? Kenapa dia tidak tampil ke depan seperti Nabi Yusuf alaihi salam yang memimpin negeri, memegang tampuk kekuasaan? Oleh sebab itu, kalau ada saudara kita jujur, baik dan amanah, maka kita tidak mengerti, tidak melek. Ada orang berpikir yang penting ambo bersyahadat, sholat, zakat, puasa, haji, selesai. Memang betul itu rukun Islam. Bisakah kita bersyahadat kalau tidak aman? Bisakah kita melaksanakan sholat kalau negeri itu tidak dilindungi? Dapatkah kita melaksanakan puasa kalau tidak ada yang hisab dan ru'yah? Mungkinkah kita sampai ke tanah suci Makkah kalau tidak ada pemerintah yang adil, yang amanah, yang menguruskan keberangkatan, yang mengawal? Maka sesungguhnya orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik mesti mengerti, karena kita tidak tinggal di kerajaan Islam, kita tinggal di negara demokrasi. Dalam dunia demokrasi, suara terbanyak adalah suara Tuhan. Kalau ada tiga, yang dua mengajak main bola, yang satu mengajak azan, maka dalam dunia demokrasi yang menang adalah yang mengajak main bola, karena yang mengajak sholat cuma satu orang. Hayya 'alas shalah, satu orang. Yang dua lagi ngajak, ayo nonton Manchester United Liverpool. Apa yang terjadi? Maka kalah yang mengajak sholat, karena suara terbanyak adalah suara Tuhan. Maka umat Islam yang sayang pada ajaran Islam, yang mengerti tentang baik dan buruk menurut pandangan Allah, bukan menurut rasa-rasa, bukan menurut akal pikiran. Karena kalau menurut rasa-rasa, rasanya sudah baik, rasanya sudah benar, tapi belum tentu benar dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hidup diberikan Allah subhanahu wa ta'ala takdir. Ada takdir yang bisa memilih, ada takdir yang tak bisa memilih. Ada kalanya kita tak bisa memilih. Sudah pakai masker, sudah protokol kesehatan, sudah cuci tangan, kena COVID juga. Takdir itu berarti sudah kehendak Allah. Tapi ketika kita bisa memilih antara minum khamar atau minum zam-zam, antara makan riba atau makan halal, antara buat baik atau tidak baik, Allah berikan kita jalan. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi penciptaan manusia dan kemuliaan kesempurnaannya. Fa alhamaha fujuraha, Allah berikan jalan fujur. Wa taqwaha, Allah berikan jalan takwa. Ada dua jalan di depan kita. Qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang memilih jalan yang baik. Wa qad khaba man dassaha, sia-sialah orang memilih jalan yang tak baik. Alhamdulillah, tadi bangun malam sempat sholat tahajud, baik. Setelah sholat tahajud sempat sholat subuh, baik. Selesai sholat subuh sempat sarapan, baik. Selesai sarapan sempat ikut pengajian, baik. Habis pengajian, yang punya kantor masuk kantor, yang punya ruko mengurus ruko, yang ke kebun mengurus kebun, baik. Pulang berkumpul dengan anak istri, baik. Malam antara dua pilihan, drama Korea atau sinetron religi. Saat itu kita sedang berada di antara dua pilihan. Remote ada di tangan kita. Ibu tidak bisa berkata, dengan kesadaran, dengan kewarasan, dengan kesehatan, remote di tangan dia, dia yang memencet, dia yang menonton. Tiba-tiba suaminya berkata, kenapa sinetron hantu belau ini yang ditonton? Maka ibu menjawab, ini takdir Allah. Dua dosa kita. Yang pertama,
kita sadar bahwa perbuatan kita salah, tapi kita perturutkan. Yang kedua, kita sudah mengkambing hitamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga tausiah ini, Abdul Somad punya pilihan antara meneruskan atau menghentikan. Maka dia ada kuasa untuk meneruskan atau menghentikan. Di Caliaknya jam sudah 50 menit, ada 10 menit lagi. Di Caliaknya tatap mata jamaah, semuanya sudah tertulis enough, cukupilah sudah. Sekarang umat Islam diajarkan pasrah. Ini adalah takdir, ini adalah nasib. Menjadi orang Minangkabau adalah takdir, bukan pilihan kita. Ini pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Abdul Somad lahir di Sumatera Utara adalah pilihan Allah, bukan pilihan Ambo. Ketika Ambo dalam rahim ama Ambo, lalu Allah mengirimkan malaikat mencatatkan Abdul Somad akan menjadi orang Melayu, kamu akan menjadi orang Minangkabau, kamu akan menjadi orang Makassar, kamu akan menjadi orang Sunda, kamu akan menjadi orang Jawa. Itu pilihan Allah, bukan pilihan kita. Kita tidak bisa memilih, tapi menjadi orang yang berharta atau tidak, itu adalah pilihan manusia. Bekerja atau tidur, sama juga dengan pagi ini, memilih antara dengar tausiah atau tidur sampai jam 9 pagi. Maka kita memilih. Tidak bisa kita berkata, kenapa kamu tadi tak datang pengajian? Takdir Allah kesiangan sampai jam 10. Kita bisa memilih, hidupkan jam weker, minta bangunkan sama suami, minta bangunkan sama istri, ada usaha dan ikhtiar. Inilah yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Adapun orang yang berserah, pasrah, seperti wayang dimainkan dalang, seperti pokok kayu yang dihembus angin, tak ada daya, tak ada upaya, tak ada kuasa, maka ini adalah ahlul bid'ah wad dhalalah. Namanya kelompok Jabariyah. Jabariyah tak mau berusaha sama sekali. Jabariyah mengkambing hitamkan Tuhan. Jabariyah mengatakan dia tidak punya kuasa, dia berserah semuanya kepada takdir. Mungkin suami ibu ada yang Jabariyah. Besok pagi kalau ada suami yang dibangunkan, udah endak pai ke sawah, kalau rasaki sudah dijamin Allah, inyo akan tibo kamu lui awak. Iko kelompoknya Jabariyah. Ibu jangan berang, jangan marah-marah, diam saja. Beko jam 2 balik, inyo akan batanyo. Aduh makan siang awak. Disitulah ibu masanya menjawab, serahkan pada Allah.